Di video kali ini menunjukkan betapa mudahnya seseorang melakukan pencurian data dan sebagainya. Untuk itu sangatlah dibutuhkan sebuah pengamanan yang ketat dan lebih intensif. Informasi. Nah, pengamanan sistem informasi adalah saran atau upaya yang dilakukan untuk melindungi dan mengendalikan sistem informasi. Pengamanan sistem informasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk bagaimana kita bisa mencegah terjadinya penipuan kejahatan atau mendeteksi adanya kejahatan di sebuah sistem yang berbasis informasi, serta untuk melindungi komputer dan non-komputer seperti data, informasi, maupun fasilitas dari penyalahgunaan orang yang tidak bertanggung jawab, di mana dengan pengamanan sistem informasi mencegah adanya penipuan yang merugikan pihak-pihak lain. Nah, pengamanan sistem informasi sendiri memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu yang pertama adalah kerahasiaan, di mana kerahasiaan sistem informasi memberikan dampak pada keutuhan serta konsisten data, sehingga informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atau diotorisasi. Nah, yang kedua itu adalah ketersediaan. Ketersediaan sendiri sistem informasi memberikan jaminan kepada pihak yang sah atau berwenang untuk dapat mengakses sumber dan informasi yang diotorisasi. Nah, yang terakhir adalah integrasi, di mana integrasi sistem informasi adalah menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya atau konsisten, sehingga upaya pihak-pihak lain yang ingin merubah data akan segera diketahui. Kerentanan dan ancaman dalam sistem informasi. Sebuah kerentanan atas ancaman sering terjadi apabila data penting disimpan dalam bentuk elektronik dibandingkan disimpan dalam bentuk manual. Kemudian, dalam keamanan sistem informasi sering terjadi adanya beberapa ancaman yang dilakukan seseorang untuk mengokohkan pertahanan sistem informasi. Untuk itu, terdapat dua kelompok ancaman yang sering terjadi dalam keamanan sistem informasi. Yang pertama adalah ancaman aktif dan yang kedua adalah ancaman pasif. Nah, di mana yang pertama adalah ancaman aktif. Ancaman aktif adalah ancaman yang dilakukan dengan adanya pergerakan secara langsung yang di dalamnya terdapat unsur kecurangan. Seperti yang pertama adalah pencurian data. Jika informasi dalam database berhasil diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka akan mengakibatkan hilangnya informasi dan uang. Contohnya itu, mata-mata yang berhasil mendapatkan informasi persaingan yang berharga. Yang kedua adalah penggunaan sistem secara ilegal. Jika informasi dalam sebuah sistem berhasil diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Contohnya itu adalah hacker. Nah, yang ketiga adalah penghancuran data secara ilegal. Ancaman ini dapat mengakibatkan kehancuran pada data dan informasi dan berhentinya sistem operasi komputer. Contohnya itu adalah cracker. Nah, yang keempat adalah modifikasi secara ilegal. Ancaman ini dapat mengakibatkan kebingungan bagi pemilik informasi dan sistem informasi karena terjadi perubahan yang diakibatkan oleh program aplikasi yang merusak. Contohnya adalah virus. Nah, yang kedua adalah ancaman pasif, di mana ancaman pasif ini terdiri dari yang pertama adalah kegagalan sistem. Kegagalan sistem biasa terjadi karena adanya tegangan listrik yang tidak stabil yang mengakibatkan
peralatan dalam sistem menjadi rusak dan terbakar, yang berakhir pada rusak dan hilangnya informasi. Nah, yang kedua adalah kesalahan manusia. Rusak dan hilangnya informasi tidak hanya dapat disebabkan oleh kegagalan sistem, melainkan juga dapat diakibatkan oleh kesalahan manusia dalam mengoperasikan sebuah sistem. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah bencana alam, di mana bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja di luar dugaan kita sebagai manusia. Untuk itu, bencana alam dapat merusak sistem informasi dalam waktu yang relatif singkat. Macam-macam pengendalian sistem informasi, di mana macam-macam pengendalian sistem informasi ini digunakan untuk melindungi informasi atau mengendalikan sistem informasi yang dimiliki, di mana pengendalian ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pengendalian ancaman aktif, kemudian yang kedua adalah pengendalian ancaman pasif. Yang pertama yaitu pengendalian ancaman aktif, di mana pengendalian ancaman aktif ini dibutuhkan penerapan dalam pengendalian berlapis. Nah, adapun pengendalian berlapis itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kontrol akses situs, yang kedua adalah kontrol akses sistem, dan yang terakhir adalah kontrol akses file. Yang pertama yaitu kontrol akses situs, di mana kontrol akses situs ini digunakan untuk melindungi data, software, dan peralatan secara fisik, sehingga diperlukan penempatan atau pembedaan penempatan dalam tata penyimpanannya. Kemudian yang kedua yaitu kontrol akses sistem, di mana kontrol akses sistem ini digunakan untuk melindungi atau mencegah komputer dari penerapan yang tidak sesuai dengan semestinya. Biasanya penggunaan ini dapat berupa penggunaan user ID dan penggunaan password. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol akses file, di mana kontrol akses file ini harus diterapkan pada setiap file program dan data perusahaan, di mana setiap perubahan yang dilakukan oleh programmer harus disertai dengan persetujuan secara tertulis agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita melangkah ke jenis yang kedua, yaitu pengendalian ancaman pasif, di mana pengendalian ancaman pasif ini digunakan untuk melindungi sistem informasi dari musibah seperti bencana alam, kerusakan peralatan, dan lain sebagainya. Nah, pengendalian ancaman pasif ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu sistem toleransi kesalahan, kemudian yang kedua adalah cadangan file. Yang pertama yaitu sistem toleransi kesalahan, di mana sistem toleransi kesalahan ini diterapkan pada setiap jaringan komunikasi, CPO, DASD, dan sumber listrik yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu watchdog processor, di mana watchdog processor ini digunakan untuk mengetahui atau mengantisipasi terjadinya kerusakan pada prosesor utama. Kemudian yang kedua yaitu read after write kick, di mana read after write kick ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan kembali apakah terjadi kerusakan pada proses penyimpanannya. Kemudian yang ketiga yaitu bad sector logout, di mana bad sector logout ini digunakan untuk menandai apakah telah terjadi kerusakan dalam peralatan. Kemudian yang terakhir adalah disk mirroring, di mana disk mirroring ini dilakukan dengan melakukan penyimpanan secara paralel pada 2 media penyimpanan. Kemudian jenis yang kedua yaitu cadangan file, di mana cadangan file ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam pengendalian yang dilakukan dengan membuat file cadangan atau backup yang bertujuan untuk melindungi atau mengamankan sistem informasi yang dimiliki. Pengelolaan ilmu pengetahuan. Pengelolaan ilmu pengetahuan adalah sebuah koordinasi sistematis dalam sebuah organisasi yang mengatur sumber daya manusia, teknologi, proses, dan struktur organisasi dalam rangka meningkatkan nilai melalui penggunaan ulang dan inovasi. Pengetahuan berperan penting dalam setiap pengelolaan sumber daya alam, upaya menciptakan kreativitas dan inovasi yang memberikan ruang untuk mampu bersaing dengan para kompetitor. Selain itu, pengelolaan ilmu pengetahuan dapat juga diartikan sebagai
upaya atau sarana yang dilakukan untuk mengelola ilmu pengetahuan dan informasi yang menerapkan aset lembaga. Manajemen pengetahuan. Secara garis besar, siklus manajemen pengetahuan merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dan terdapat dalam suatu organisasi. Nah, adapun tahapan-tahapan yang dimaksud, yang pertama, menciptakan pengetahuan atau dengan istilah knowledge creating. Kita ketahui bersama, dalam suatu organisasi terdapat individu di dalamnya, baik bawahan maupun atasan, yang nantinya akan merumuskan dan menciptakan suatu pengetahuan baru. Dalam menciptakan pengetahuan tersebut, harus memperhatikan cara untuk menciptakan sebuah pengetahuan yang dapat digunakan dan memberi manfaat dalam keberlangsungan organisasi. Kemudian yang kedua, pengorganisasian pengetahuan atau dengan istilah knowledge organizing. Mengorganisir pengetahuan merupakan syarat sebelum melakukan pembagian pengetahuan. Setelah merumuskan dan menciptakan pengetahuan baru, maka organisasi akan melakukan proses organisir pengetahuan agar dapat menjadi pengetahuan yang berkualitas dan memperoleh manfaat yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, membagi pengetahuan atau dengan istilah knowledge sharing. Dalam membagi pengetahuan harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat mencapai suatu keberhasilan dalam melakukan manajemen pengetahuan. Karena efektivitas manajemen pengetahuan berdasarkan kemampuan individu dalam membagi pengetahuan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan pengetahuan atau dengan istilah knowledge applying, di mana tahapan ini kita mengutamakan bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan tersebut secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau organisasi dalam usaha bisnis. Selanjutnya tentang macam-macam sistem manajemen pengetahuan. Ada dua macam. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, di mana sistem ini merupakan suatu sistem yang utama yang digunakan oleh perusahaan karena sistem ini dikategorikan sebagai suatu sistem yang serbaguna, dalam artian dapat merangkum, menyimpan, menyebarkan, dan mengimplementasikan pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sistem kerja pengetahuan. Sistem kerja pengetahuan merupakan suatu sistem yang hanya dibuat khusus untuk para pakar tertentu, karena hanya bertugas untuk mendapatkan dan membuat suatu pengetahuan baru bagi perusahaannya itu sendiri. 어디 누군간 잘 알겠지 내 괴로운 마음을 앞에 서선 궤도 못 찾는 내 꾀꼬리 같은 혼자 날아다녀 어둠 속도 외로운 밤을 혼자 날아다녀 어둠 속도 괴로운 마음을 왜 몰라주는 건데 아무리 작은 나란 존재라도 짓밟지 말고 나와 같이 가면 던진 너의 그 말도